Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Sidang perdana Ferdi Sambo CS sudah bergulir. Heru Budi Hartono resmi menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta. PJ Gubernur aktifkan kembali posko aduan era Jokowi Ahok. Tim rescue berhasil selamatkan kunci motor yang masuk ke dalam gorong-gorong. Indonesia jadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Asia Pasifik untuk penyandang disabilitas. Berikut berita pilihan selengkapnya. Sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir J sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Senin lalu. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Ya, baik pemirsa, sidang perdana terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf digelar hari ini pada Senin 17 Oktober 2022 yang dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri juga terlihat cukup ramai dan penjagaan yang sangat ketat oleh sejumlah personel Polri baik di depan gedung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di dalam gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat juga tampak garis polisi melintang di bagian sebelah kanan gedung, yang mana garis ini menjadi pembatas awak media dan kendaraan yang membawa para terdakwa untuk memasuki gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pantauan kami di lokasi memang Putri Chandrawati ini tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Adapun Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf tiba pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Ferdi Sambo yang menggunakan baju batik ini tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9.11 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan yang ketat dari personel Brimob. Diketahui Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf disidang di ruang sidang utama Profesor Haji Umar Seno Aji yang dipimpin langsung oleh 3 hakim, yakni Wahyu Iman Santoso selaku pimpinan sidang serta Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono selaku anggota Majelis Hakim. Untuk sidang perdana hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana dalam surat dakwaan ini terdakwa Ferdi Sambo didakwa secara kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni dakwaan pertama pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 49 Undang-Undang ITE terkait obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini akan digelar selama 3 hari berturut-turut, yakni pada Senin 17 Oktober 2022 hingga Rabu 19 Oktober 2022, yang mana pada Senin ini sidang Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf dan juga Bribka Riki Rizal. Kemudian hari Selasa ini disidang untuk terdakwa Barada Richard Eliezer. Kemudian pada hari Rabunya sidang ini akan digelar untuk 6 orang tersangka terkait obstruction of justice, diantaranya Bribka Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Selain itu terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mendapatkan banyak apresiasi atas komitmennya untuk menjaga dan memproses kasus Ferdi Sambo ini secara transparan dan tidak pandang bulu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Eka Cipta melaporkan untuk Sinpo TV. Barada Richard Eliezer, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, sampaikan permohonan maaf yang ditulis oleh dirinya secara langsung saat dirinya berada di balik jeruji besi. Usai sidang perdana yang digelar pada Selasa 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Barada Richard Eliezer mengungkapkan permohonan maaf kepada keluarga Brigadir J dan menyampaikan duka cita yang mendalam. Ungkapan permohonan maaf tersebut ia tulis di secari kertas pada Minggu 16 Oktober 2022 di Rutan Mabes Polri. Dalam suratnya, Eliezer mendoakan Brigadir Yosua, menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan berharap keluarga Brigadir J memaafkannya. Untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Agus. Saya berdoa semoga almarhum ini diterima di sisi Allah. Dan untuk keluarga almarhum Agus, Bapak Ibu
Semoga permohonan partai ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga anak membuat terus. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Seperti diketahui, Barada Richard Eliezer didakwa pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, Jian Nabila Eka Cipta melaporkan untuk Sinpo TV. Jaksa penuntut umum tolak secara keseluruhan eksepsi atau nota keberatan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sidang lanjutan Putri Chandrawati pada Kamis 20 Oktober 2022 yang beragendakan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terkait eksepsi yang diajukan oleh Putri Chandrawati. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menolak secara keseluruhan eksepsi atau nota keberatan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menurut Jaksa Penuntut Umum, eksepsi Putri Chandrawati telah masuk ke dalam pokok perkara dan surat dakwaan dinilai cermat dan sudah sesuai aturan hukum. Selain itu, Jaksa meminta perkara Putri Chandrawati dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. Sebelumnya, Putri Chandrawati mengajukan 6 poin keberatan usai Jaksa jatuhkan dakwaan, yang salah satunya menilai Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan rangkaian peristiwa secara utuh dan lengkap sesuai fakta yang ada dalam surat dakwaan. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Diketahui sebagai salah satu tersangka terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati didakwa dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melantik 16 perwira tinggi untuk mengemban tugas dan jabatan baru. Dari 16 perwira tinggi, 9 diantaranya menjadi Kapolda dan 7 lainnya menjadi pejabat utama Mabes Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melantik 16 perwira tinggi Pati untuk mengemban tugas dan jabatan baru. 16 perwira tinggi yang dilantik, diantaranya 9 sebagai Kapolda dan 7 sebagai pejabat utama Mabes Polri. Adapun pelantikan tersebut dilaksanakan di ruang rapat utama Rupatama Mabes Polri Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022. Usai pelaksanaan sertijab dilakukan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga melakukan sesi foto bersama dengan para perwira tinggi yang dilantik hari ini. Jabatan baru. Harap menjawab pertanyaan saya. Apakah saudara-saudara
bersedia saya ambil sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Harap saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Sambutan hangat bagi Heru Budi Hartono sangat terasa di Balai Kota. Heru yang telah resmi menjabat sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta diberi sambutan gembira ria oleh pegawai ASN dan warga Jakarta saat tiba di kantornya. Sambutan hangat dari warga Jakarta dan aparatur sipil negara ditujukan untuk Budi Hartono yang telah resmi menjabat pejabat Gubernur DKI Jakarta. Suasana kemeriahan terasa dari halaman depan Balai Kota Jakarta saat Heru baru tiba di kantornya bersama sang istri, usai dilantik secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Heru Budi menyampaikan program yang akan dijalankan ke depan bersifat umum, mengingat permasalahan DKI Jakarta sudah terjadi sejak dulu. Kemudian, penghidupan posko pengaduan warga Jakarta, seperti program kerja di era Jokowi dan Ahok, menjadi agenda awal kegiatan Heru Budi usai menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Diperintah oleh Bapak Presiden, kemarin kita sudah diskusi, beberapa media menyampaikan apa sih hal-hal yang harus ditindaklanjuti. Sebenarnya umum, blueprint-nya dari pemerintah daerah sejak dahulu sudah ada permasalahan ini, banjir, macet, tata ruang. Dan tadi pagi Pak Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan kepada kami, kepada saya khususnya, bahwa tahun depan terdapat adanya krisis ekonomi, maka itu menjadi perhatian. Dan 3-4 hal itu termasuk juga kesehatan. Besok saya melakukan pengarahan kepada seluruh pejabat DKI. Nanti ada beberapa poin-poin, misalnya antara lain Pak Sekda, Pak Asisten, Bu Asisten, saya minta perwakilan dari wali kota, mulai dari kan asisten ada 4 ya. 4 itu 3 ya, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini. Nanti bergiliran juga kan beliau-beliau juga banyak tugas di wilayah, kepala bagiannya nanti diatur oleh Pak Aspem, Pak Asisten siapa yang piket dari jam 8 sampai jam 9 saja kan, ketika datang jam 8-9, setelah itu beliau-beliau itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini, pengaduan dan yang lain dibawa ke wilayah masing-masing untuk didiskusikan. Itu Mas, terima kasih, silakan. Untuk diketahui, Heru Budi seorang diri menggantikan kerja Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria hingga tahapan pemilu serentak di tahun 2024 yang masih berlangsung pada 2 tahun ke depan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Posko aduan era Ahok kembali dihidupkan kembali oleh Heru Budi selaku PJ Gubernur DKI Jakarta. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Andi Rezaldi. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secara resmi pada hari ini, yakni pada Selasa 18 Oktober 2022, secara resmi kembali membuka posko pengaduan untuk masyarakat DKI Jakarta di pendopo Balai Kota DKI Jakarta setelah dirinya resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin kemarin.
Dan untuk pelaksanaan dari posko pengaduan di Balai Kota ini sudah dilakukan sejak pagi tadi, yaitu pelaksanaan dari posko pengaduan ini berlangsung 1 jam saja, mulai dari pukul 8 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan mekanisme seperti apa jalannya posko pengaduan yang berada di Balai Kota ini, jadi nantinya masyarakat ini mengadukan kepada petugas piket yang berada di posko pengaduan ini. Kemudian dari hasil aduan itu, dari aduan masyarakat ini nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemprov DKI Jakarta, oleh pejabat Pemprov DKI Jakarta dengan tim dari masing-masing wilayah. Dan posko pengaduan ini secara operasional akan berjalan atau akan dibuka mulai dari hari Senin hingga hari Kamis saja. Dan dapat diinformasikan bahwa memang posko pengaduan ini merupakan program dari gubernur di era Joko Widodo. Kemudian dilanjutkan kembali di eranya Basuki Cahayapurnama dan Saiful beserta wakilnya Saiful Jarot. Dan di era Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini, program ini ditiadakan dikarenakan memang di zaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, segala bentuk aduan dari masyarakat ini dapat diadukan melalui secara online dan melalui aplikasi yang bernama Jaki. Berikut tanggapan masyarakat terkait dibukanya kembali posko pengaduan yang berada di Balai Kota DKI Jakarta oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ini perbedaannya sama poskonya Pak Ahok dulu seperti apa, Pak? Sama-sama Pak Ahok. Oh begitu, sama-sama Pak Ahok ya Pak ya. Tapi cukup puas ya Pak ya? Ini masalah saya ini sudah 10 tahun. Oh. Nggak benar itu orang. Kenapa Pak? Pernah Bapak ngadu gitu waktu lagi? 2 kali saya ngadu sama Baswedan. Tapi nggak ada kelanjutan, nggak ada itulah. Pokoknya nggak ada tanggapan. Udah mengadu berapa kali Pak? Di sini waktu itu Pak Ahok, tapi Pak Ahok bagus. Dia mau tanggapin saya punya masalah dulu Anies masuk. Anies masuk, saya lapor juga soal Anies. Tapi 2 kali saya lapor nggak ditanggapin. Nggak beres habis itu. Lapornya via apa Pak? Secara langsung atau melalui online? Ya begini. Lapornya datang langsung. Oh, mencoba untuk bertemu kepada beliau gitu ya Pak? Iya. Tapi nggak ketemu. Ketemu. Sempat ketemu dan sempat berbincang juga 2 kali. Oh, tapi tidak ada proses selanjutnya. Tidak ada kelanjutan. Jadi cuma ngomong doang itu. Saya ini umur 80. Tadi petugasnya bilang apa ke Bapak? Bagus, lumayan sih. Lebih bagus daripada wakilnya Pak Anies. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Depa Amar melaporkan untuk Sinpo TV. Bakal calon presiden 2024 usungan Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan sudah mulai dilibati agenda kepartaian Nasdem. Anies sudah mulai menghadiri acara-acara penting Partai Nasdem. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem secara resmi meluncurkan program Nasdem Memanggil di Ballroom Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat yang turut dihadiri mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Prananda Suryapaloh mengatakan, melalui program Nasdem Memanggil, Partai Nasdem bermaksud untuk menghimpun berbagai potensi dan kekuatan agar kemenangan dalam pemilu 2024 menjadi semakin mungkin bagi Nasdem. Sementara itu dalam sambutannya di hadapan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh, Anies Baswedan mengajak orang-orang yang berasal dari berbagai bidang dan berintegritas untuk masuk ke dalam dunia politik jika ingin Indonesia lebih baik. Selain itu Anies juga menjelaskan soal politik bersih dan kotor yang menurutnya hal tersebut bukanlah masalah sektor, melainkan tergantung dari bagaimana menjalankan profesinya. Dirinya pun mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap politik, lantaran menurutnya orang-orang baik harus mau masuk ke dalam dunia politik. Maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka-mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Dan itulah sebabnya mengapa hari ini
Kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik. Bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Saya pernah punya pengalaman di kampus. Tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab begini, saya mau bisnis Pak. Mau bisnis ya? Jadi saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak Pak, ekspresinya cepat sekali, enggak Pak. Kenapa? Politik itu kotor Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Bersih dan kotor bukan soal sektor, bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itulah pilihan. Karena itu kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Masalah. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik harus didukung, bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh. Kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Sejumlah bangunan toko tanpa izin dibongkar paksa oleh petugas gabungan Kabupaten Bogor Cisarua. Terlihat tidak ada perlawanan dari pemilik toko saat dilakukan penghancuran. Petugas Satpol PP membongkar 4 bangunan toko di Jalan Taman Safari, Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis pagi. Dengan menggunakan alat berat, satu persatu bangunan yang berdiri di atas lahan milik Hotel Duan ini dibongkar paksa petugas. Eksekusi bangunan liar ini pun melibatkan puluhan petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Selain tidak memiliki izin, pembongkaran dilakukan karena 4 bangunan toko tersebut berdiri di atas saluran irigasi. Melaksanakan kegiatan penertiban bangunan tanpa izin di wilayah Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua. Bangunan ini hasil limpahan dari Dinas DPKPP Kabupaten Bogor, sudah diberikan peringatan oleh dari bawah dari DPKPP setelah S1, S2, S3 dan limpahan ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti. Total ada berapa bangunan Bang? Ini ada 4 bangunan, memang satu pemilik, jadi satu hamparan. Melanggar apa tuh Bang? Ini bangunan tanpa izin, yang pertama memang tidak ada izin, yang keduanya dia mendirikan bangunan itu di lahan meja. Irigasi ya? Irigasi. Sebelumnya, petugas telah memberikan peringatan kepada pemilik bangunan, namun tak mendapat respon dari pemilik toko tersebut. Dari Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Tim rescue sektor Palmerah, Jakarta Barat lakukan evakuasi kunci motor yang masuk ke dalam gorong-gorong. Aksi heroik tim rescue saat angkat beton, mereka menggunakan alat khusus. Mendapati laporan dari warga yang meminta tolong untuk mengambil kunci kendaraannya yang masuk ke dalam saluran air di Jalan Palmerah, Jakarta Barat, petugas rescue pemadam kebakaran sektor Kembangan langsung mendatangi lokasi. Dalam proses evakuasi kunci motor yang berada di dalam gorong-gorong saluran air ini, petugas damkar menerjunkan 1 unit mobil rescue dan 5 personil. Petugas sempat kesulitan untuk melakukan proses evakuasi, lantaran penutupan saluran air terbuat dari beton. Dengan menggunakan tripod khusus, petugas berhasil membuka penutup beton saluran air dan langsung masuk ke dalam gorong-gorong sedalam kurang lebih 1 meter. Menurut keterangan korban, awalnya usai makan di warung nasi, dirinya hendak kembali kerja. Namun tiba-tiba kunci motornya lepas dari gantungannya dan masuk ke dalam gorong-gorong saluran air. Korban sempat berusaha mengambil kuncinya, namun lebih dari 30 menit korban tidak berhasil dan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sempat nyoba sendiri tadi Bang?
Udah dicek juga nggak ada. Tadi mau pakai mesin itu kayak cantelan gitu. Nggak kena juga, dalam banget soalnya. Lumayan sekitar 1 meter dari dalam banget. Terus akhirnya? Ya, akhirnya saya tahu daftar aja. Tahu petugas damkar dari mana tuh, Pak? Saudara ada damkar juga, udah ngajuin juga, udah tanya. Soalnya kan alat-alatnya lengkap juga. Ditambah kalau damkar daerah sini ada kenalan juga saya dari Pak RT sekitar. Ya saya Sempat berapa lama tadi nyoba sendiri? saya baru cek-cek aja sih, sekitar lihatnya tuh setengah jaman kali itu. Nyari-nyari akal gitu, alat-alat nggak bisa. Tadinya saya bongkar sendiri pakai linggis. Ini juga tebal juga betonnya. Nggak sanggup juga sih. Jam berapa tadi, Pak? Sekitar jam 9. Berapa meter kedalamannya, Pak? Untuk saluran airnya tersebut kurang lebih sekitar setengah meter lah. Saat di bawah mengalami kendala nggak sih, Pak? Saat di bawah gorong-gorong itu? Iya, saat di bawah kita mengalami kendala karena memang posisi jatuhnya kunci itu jatuhnya pas di gorong-gorong. Jadi kendalanya satu kan penutup itunya kan rada, betonnya itu kan rada berat. Jadi kita mengeluarkan yang namanya tripod, kita angkat, kita masuk, dan alhamdulillah kalinya itu gotnya itu nggak ada lumpurnya. Dangkal? Nggak terlalu dangkal. Pak, berapa personil yang diterjunkan, Pak? Personil kita terjunkan sekitar 5 anggota, kita terjunkan ke TKP. Berapa lama, Pak, evakuasinya, Pak? Evakuasi berjalan sekitar 1 jaman lah. Setelah 30 menit kemudian, akhirnya petugas rescue pemadam kebakaran sektor Palmerah, Jakarta Barat berhasil mengevakuasi kunci warga dari dalam gorong-gorong saluran air. Dari Jakarta Barat, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Indonesia jadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Asia Pasifik untuk penyandang disabilitas, sebuah konvensi perjanjian multilateral untuk melindungi hak dan martabat para penyandang disabilitas. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Asia Pasifik untuk penyandang disabilitas atau High Level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities yang resmi dimulai pada 19 Oktober hingga 21 Oktober 2022. Program tersebut dilaksanakan di bawah naungan the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific atau UNISCEP. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah dalam pertemuan kali ini dikarenakan pemerintah Indonesia dinilai sangat concern dalam memberikan pelayanan maupun perlindungan bagi kaum disabilitas. Hal itu disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang turut hadir dalam acara tersebut. Dirinya menuturkan pemerintah sudah membuat langkah yang serius, termasuk dengan memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas yang memiliki talenta tinggi. Muhadjir mengatakan bahwa Indonesia memiliki pengalaman yang cukup dalam memberikan pelayanan bagi kaum disabilitas. Saya kira pertemuan yang cukup besar yang dipimpin oleh Ibu Profesor Armida dan Bu Mensos menjadi hostnya yang menjadi tuan rumah. Mungkin ini adalah pertemuan terbesar setelah kita menuju pos pandemik, Bu, ya. Pandemik. Jadi ini suatu kehormatan untuk Indonesia dan tentu saja kenapa ini ditempatkan di sini, salah satu pertimbangannya kita memiliki concern yang sangat kuat di dalam memberikan pelayanan, memberikan perlindungan, memfasilitasi saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Dan pemerintah sudah membuat langkah-langkah yang cukup serius dalam penanganan itu, termasuk memberikan ruangan yang cukup bagi mereka yang memiliki talenta tinggi dari para penyandang disabilitas ini. Karena kita tahu bahwa kemarin kita baru saja menyelenggarakan PON, Pekan Olahraga khusus untuk disabilitas yang diselenggarakan di Jayapura, kemudian dilanjutkan dengan ASEAN Paralimpik yang diadakan di Solo untuk tingkat ASEAN, dan semua berjalan dengan baik dan kita memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap saudara-saudara kita, terhadap mereka yang mengalami disabilitas itu. Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik, Armida Salsila, mengungkapkan dalam pertemuan tersebut akan meninjau ulang in-session strategi 10 tahun ke belakang.
Armida menuturkan aksesibilitas dan upaya rehabilitasi serta upaya pendampingan kepada penyandang disabilitas dinilai sudah banyak kemajuan. Jadi pertemuan ini intinya tujuannya tiga. Tujuan pertama adalah melakukan review, melakukan assessment terhadap progres implementasi strategi IPJON setelah 10 tahun. Di mana intinya banyak kemajuan, banyak progres, termasuk dalam hal legislasi, peraturan-peraturan perundangan yang sudah diterjemahkan kepada peraturan nasional. Kedua, terkait aksesibilitas, ya, termasuk aksesibilitas fisik, transportasi. Ketiga, termasuk upaya-upaya rehabilitasi, pendampingan. Sudah cukup banyak kemajuan, tetapi PR-nya juga masih banyak. Di sisi lain, Menteri Sosial Tri Risma hari ini turut menjelaskan bahwa pertemuan yang digelar di Indonesia ini diikuti sebanyak 648 peserta, baik hadir secara fisik maupun secara online. Pemerintah Indonesia nantinya akan menampilkan apa saja upaya yang sudah dilakukan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga mengatakan salah satu masalah yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut yaitu bagaimana penyandang disabilitas dapat bekerja dengan solusi alternatif yakni sebagai entrepreneur atau wirausahawan. Kemudian kita menyelenggarakan saat ini menjadi tuan rumah. Pesertanya kurang lebih 648 itu online maupun offline. Kemudian Jumat kita akan tunjukkan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Apa-apa yang sudah kita kerjakan selama beberapa tahun ini untuk membantu para saudara-saudara kita meringankan beban mereka yang disabilitas. Nah, tadi disampaikan salah satunya masalah adalah bagaimana mereka bisa bekerja. Nah, karena itu saya mencoba membuat solusi alternatif adalah dengan mereka menjadi entrepreneur. Jadi ini yang sekarang kita genjot terus karena kalau dengan entrepreneur maka mereka tidak perlu lagi tergantung kepada seseorang dan dari progres ini beberapa tahun ini ternyata hasilnya cukup bagus. Jadi bahkan mereka yang itu ada beberapa yang sekarang sudah jadi jutawan, tabungan mereka puluhan juta. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.